Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisa Yuwan Kristianto dengan NIM V3421050, kelas TIB Program Studi D3 Teknik Informatika, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era industri 4.0 sebagai penyelesaian tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Widya Noventari. Pancasila yang pada hakikatnya merupakan produk asli Indonesia dan lahir dari banyaknya perbedaan, seharusnya menjadi nilai dasar yang senantiasa dijunjung oleh segenap masyarakat Indonesia. Tetapi saat ini banyak tantangan dan juga ancaman yang harus dihadapi oleh Pancasila. Dengan adanya revolusi industri 4.0, tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks. Dalam mengikuti perkembangan zaman, tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, ateisme, kapitalisme, melainkan juga tantangan dari segi ekonomi. Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warga negaranya dalam menghadapi fenomena yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Dalam membumikan Pancasila, 5 pokok yang menjadi tantangan, yaitu yang pertama, pemahaman Pancasila. Yang kedua, eksklusivisme sosial yang terkait dengan derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dalam fragmentasi sosial yang berbasis sara. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Yang keempat, pelembagaan Pancasila, di mana lemahnya institusi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Yang kelima, keteladanan Pancasila. Keseluruhan ini merupakan pokok yang harus dimiliki warga negara maupun penyelenggara negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi tantangan ini, maka Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam satu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, asas, pedoman hidup, dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia yang merdeka. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok pertama tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Kali ini juga akan menjadi tantangan jika perkembangan ideologi berjalan jauh lebih lamban dari proses perubahan masyarakat. Di samping itu, penguatan pendidikan Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi milenial saat ini, yaitu melalui institusi pendidikan yang ada di Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai ilmu, di samping sebagai ideologi. Sebab Pancasila memiliki nilai profetik yang relevan untuk dipelajari dan dikaji oleh generasi milenial untuk menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 di masa yang akan datang. Metode pembelajaran pendidikan Pancasila juga dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih menarik, lebih kreatif, dan tidak membosankan peserta didik. Materi Pancasila harus dikemas sedemikian rupa yang menarik peserta didik. Bisa dibuat dalam bentuk narasi singkat dengan gambar yang menarik atau berupa game yang menantang peserta didik untuk dapat berpikir dan menggunakan imajinasinya untuk memecahkan masalah yang difasilitasi guru atau dosen dalam pembelajaran di kelas. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik
yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone atau gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.